Aplikasi Dokter to Dokter bisa di-download di Play Store maupun App Store secara gratis. Kemudian install aplikasinya. Registrasi cepat bisa dilakukan melalui akun Facebook dan Google Mail. Untuk yang tidak memiliki Facebook dan Google Mail, registrasi bisa dilakukan dengan menekan tombol register. Isi nama, email, dan password Anda. Verifikasi email Anda dan masuk kembali ke aplikasi. Tunggu apa lagi? Download sekarang dan dapatkan beragam manfaatnya. Ya, selamat sore buat kita semuanya. Pada sesi terakhir ini kita akan mendengarkan paparan dari 3 pemakalah. Pemakalah pertama Dr. Deviana Soraya Riu, spesialis obstetri ginekologi konsultan, yang akan membawakan makalah mengenai maternal short term effect after preterm delivery. Kepada Dr. Deviana kami persilakan. Waktunya 20 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat terima kasih untuk panitia atas kesempatan yang diberikan pada saya untuk membawakan materi dengan judul Maternal Short Term Effect After Preterm Delivery untuk Mental Health, Depression, and Anxiety. Sebenarnya untuk kasus ini selama berpraktek saya hanya dapat 2 kasus, ya, dari sejak tahun 2005 hanya dapat 2 kasus untuk yang depresi postpartum. Cuman menariknya karena dua-duanya memang infertil, tapi bukan karena causa preterm. Jadi yang satu preterm, satu infertil sekunder, yang kasus kedua itu infertil primer. Cuman yang menarik untuk yang infertil, yang kasus yang satu, akhirnya setelah hamil pertama, hamil lagi, dan setiap kali hamil sampai 3 kali itu selalu mengalami depresi postpartum, sehingga orang tuanya pada yang ketiga dia bilang sudah dok, tubektomi saja, karena selalu mengalami depresi postpartum. Nah, seperti kita ketahui bahwa kehamilan sebenarnya merupakan stres buat wanita, ya. Jadi karena semua struktur berubah, baik untuk sistem imunologi, sistem neuroendokrin maupun sistem organ, semua berubah. Sedangkan kondisi kehamilan sendiri merupakan kondisi stres karena memang pada status hiperkortisol. Jadi karena tingginya CRH yang dihasilkan baik oleh plasenta dan janin sehingga menempatkan ibu pada posisi atau kondisi hiperkortisol. Nah, kondisi-kondisi atau perubahan yang terjadi pada ibu hamil itu menempatkan ibu berada dalam kerentanan untuk mengalami suatu sindrom obstetri, misalnya preeklamsia, PCT, dan salah satunya yang akan kita bahas pada hari ini yaitu tentang preterm atau persalinan preterm. Nah, kita tahu dan dari sejak kemarin kita berbicara tentang preterm bahwa pada preterm dihadapkan, ibu-ibu dihadapkan dengan, atau bayi-bayi preterm dihadapkan dengan komplikasi yang bisa terkena baik pada pulma, pada paru-paru, pada gastrointestinal, sistem imun atau sistem saraf pusat, pada mata, kardiovaskuler, renal, hematologi, dan endokrin. Jadi semua hampir kena sehingga menempatkan bayi-bayi yang lahir preterm memiliki risiko untuk mengalami morbiditas dan mortalitas yang tinggi. Dalam 1 tahun pertama, risiko untuk mengalami kematian pada bayi-bayi preterm itu sekitar 50%. Nah, itu merupakan suatu stres sendiri buat ibu yang melahirkan preterm, karena pada saat kita inform concern, kalau misalnya ada ibu masuk, pasti kita akan menjelaskan. Kalau pada persalinan, risiko bayinya akan mengalami hal ini semua. Itu sudah menempatkan dia pada kondisi stres tentunya. Kemudian yang kedua, cesarean section, misalnya kita akhirnya melahirkan untuk seksio sesar pun merupakan suatu kondisi stres buat ibu, karena tidak semua, walaupun zaman sekarang banyak yang minta, tapi tetap juga banyak yang ingin berusaha untuk mencoba persalinan pervaginam, sehingga pada waktu kita edukasi bahwa kondisi bayinya tidak memungkinkan dan sebaiknya tindakan seksio sesar diambil, itu menambah stres kedua. Kemudian yang ketiga, bayinya akan dirawat dengan di NICU yang akan jelas akan terpisah dengan ibunya yang biasanya kalau misalnya ada komplikasi yang lain, misalnya mengalami preeklamsia ataupun pendarahan postpartum, berarti penempatan ibu terpisah. Nah, itu juga menimbulkan stres buat ibu karena dia tidak bisa merawat bayi secara langsung, tidak ketemu, dan pasti dia berpikir bagaimana kondisi bayi saya.
Mungkin hal yang yang biasa kita dapatkan sehari-hari kalau misalnya bayinya tidak tertolong, biasanya suami atau keluarga menyampaikan ke dokter atau ke kita, tolong dok jangan disampaikan dulu karena ibunya belum tahu, kondisinya belum stabil. Itu pasti kita sering. Karena tujuannya tadi satu, untuk menghindari stres pada ibu. Kemudian tentu kita tahu bahwa perawatan untuk bayi preterm itu sangat tinggi. Walaupun dibantu dengan BPJS, tapi yang bantu BPJS kan bayinya, tapi keluarga yang harus tiap hari datang, ya, yang untuk menjaga, mengawasi atau membawakan ASI itu kan membutuhkan biaya. Nah itu kalau bayinya dirawat 2 bulan, misalnya lahirnya 1000, dirawat 2 bulan lebih, pasti itu membutuhkan biaya untuk bolak-balik. Sehingga kondisi ini semua yang bisa menimbulkan terjadinya, memunculkan kecemasan, stres ataupun depresi. Nah, menjadi menarik karena ketiga hal ini bisa menimbulkan keinginan untuk ibu bunuh diri pada tingkat yang parah. Jadi sebenarnya kalau kita lihat bahwa kondisi ibu yang tidak stabil bisa saja menyebabkan terjadinya depresi postpartum. Ya. Jadi ini bisa mempengaruhi hubungan antara ibu dan bayi. Bisa mengganggu hubungan antara ibu dan bayi. Ya. Jadi adanya kesenjangan atau ketidakharmonisan atau ketakutan ibu dalam merawat bayinya akan menyebabkan gangguan yang pada perkembangan bayi itu tersebut, khususnya pada gangguan behavior, ya, jadi gangguan dalam hal melakukan kontak sosial dan gangguan perkembangan perkembangan, ya. Nah, kemudian pemberian pengobatan sebenarnya bisa secara awal itu bisa membantu supaya kondisi-kondisi tersebut bisa dikurangi, kondisi depresi ibu bisa dikurangi sehingga kontak atau rasa percaya diri pada ibu bisa bangkit sehingga perkembangan bayinya bisa berkembang dengan baik. Banyak contoh yang kita lihat. Ya, jadi bayi-bayi walaupun dia mungkin kemarin kita lihat yang bayi-bayi Down syndrome, tapi begitu mendapat support yang baik dari orang tua, dari keluarga, dia bisa berkembang menjadi lebih baik. Itu banyak kasus yang autis pun diberikan support dengan baik, bisa menjadi S3, bahkan bisa menjadi satu penemu yang luar biasa. Ya, tapi kalau misalnya walaupun dia baik tapi tidak disupport dengan baik oleh orang tua, tidak ada kontak dengan yang baik orang tua, mungkin dia akan berhasil tapi dengan ada sekele pada psikologis. Itu merupakan contoh nyata yang kita bisa banyak lihat untuk saat ini. Nah, dari penelitian ini memang dilakukan di Vietnam, melihat faktor-faktor yang berhubungan dengan resiko terjadinya depresi postpartum, yaitu edukasi. Ya, tapi pada kasus ini justru ibu-ibu dengan edukasi yang tinggi, resiko untuk mengalami depresi postpartum lebih tinggi dibandingkan yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Mungkin kalau tingkat pendidikannya lebih tinggi, dia tahu lebih banyak, walaupun tahunya banyak tapi tidak dalam, atau sering membuka medsos, jadi informasi yang didapatnya menjadi lebih kacau sehingga dia menjadi lebih stres terhadap bayinya. Kemudian yang berikut adalah adanya kondisi-kondisi ginekologi atau penyakit tertentu yang dialami sebelum dia melahirkan. Kemudian yang berikut adalah pada ibu yang primipara. Nah, yang primipara juga tingkat kecemasannya jauh lebih tinggi sehingga menjadi faktor risiko untuk mengalami depresi postpartum. Yang terakhir adalah adanya komunikasi yang tidak baik, ya, atau kurangnya dukungan. Itu juga yang malah paling tinggi. Faktor risikonya sekitar 3,7. Ya, 3,7 untuk mengalami depresi postpartum. Dan yang lain juga hubungan dengan keluarga, hubungan dengan suami atau dukungan dari keluarga itu juga berperan untuk memicu terjadinya depresi postpartum. Nah, untuk patofisiologi, jadi banyak hal yang mempengaruhi terjadinya depresi postpartum. Jadi dari faktor pola makan, ya, jadi kita tahu bahwa triptofan atau protein itu merupakan satu sumber untuk menghasilkan serotonin. Kita tahu serotonin juga merupakan hormon atau neurotransmitter yang menimbulkan rasa senang, rasa bahagia. Ya, jadi kalau ibunya kekurangan protein, kemungkinan dia akan mengurangi triptofan, serotoninnya rendah, risikonya lebih tinggi. Kemudian adanya faktor neuroinflamasi, jadi banyak yang dilaporkan sekarang, yaitu peningkatan kadar interleukin, penurunan PUFA, tadi juga sudah disinggung oleh para kuliah Prof. Bowo. Ternyata PUFA itu banyak manfaatnya, ya, termasuk dalam mengatasi depresi postpartum karena dia dikaitkan dengan peranan dia sebagai antiinflamasi.
Kemudian adanya mekanisme autoimun, peningkatan ACTH yang hasilnya akan menghasilkan kortisol dan CRH yang kita tahu sebagai hormon stres. Kemudian adanya perubahan hormon, kita tahu pada proses persalinan terjadi fluktuatif hormon-hormon seperti progesteron, estrogen, prolaktin, dan oksitosin, yaitu yang bisa memicu terjadinya depresi postpartum. Kemarin juga sudah disinggung pada kuliah Dr. Isharia kalau saya tidak salah tentang peranan genetik. Sekarang juga banyak diungkap bahwa genetik pun sangat berperan, apakah dia kelainan genetik ataupun epigenetik yang dikaitkan dengan persalinan preterm. Jadi karena bayi yang lahir prematur biasanya akan melahirkan prematur, atau kalau saudaranya sebelumnya ibunya melahirkan prematur, kemungkinan bayi berikutnya dia juga akan prematur. Jadi banyak sekarang gen-gen yang dikaitkan seperti misalnya pada oksitosin reseptor, ya oksitosin reseptor, pada serotonin, pada jadi banyak sekali gen-gen yang sedang diteliti. Demikian juga halnya dengan epigenetik. Jadi proses metilasi pada tinggal 5 menit. Pada sitosin fosfoguanin yang mengalami metilasi, di situ dikaitkan dengan proses epigenetik dan gangguan tidur. Nah, yang menarik bahwa adanya psikososial sebelumnya. Jadi kalau misalnya dia punya riwayat depresi pada saat dihamil atau gangguan depresi sebelumnya, walaupun bukan pada saat hamil, itu dikaitkan bahwa dia akan mengalami resiko lebih tinggi untuk mengalami kelainan depresi postpartum. Nah, ini kita lihat bahwa dibandingkan dengan orang-orang yang tidak memiliki riwayat depresi postpartum dan dibandingkan yang punya, jadi yang memiliki riwayat depresi postpartum memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami depresi postpartum. Ini kompleks, jadi memang peranan sangat banyak ya kalau kita lihat. Jadi dari peranan hormonal, peranan epigenetik, ataupun genetik, neuroinflamasi juga semua akan mempengaruhi ke aksis HPA, hipotalamus, hipofisis, dan adrenal yang selanjutnya akan mengeluarkan CRH. Selain itu juga bisa dipengaruhi oleh pelepasan neurotransmitter seperti serotonin, GABA, dopamin, itu juga berperan terhadap terjadinya depresi postpartum. Nah, triptofan tadi sudah disampaikan bahwa faktor nutrisi sangat penting, ya. Jadi misalnya triptofan kita tahu tadi sudah saya sebutkan bahwa triptofan akan diubah menjadi serotonin. Tapi bukan hanya itu saja, ada 2 mekanisme untuk degradasi triptofan. Yang satu menghasilkan serotonin, kalau memang dari triptofan serotonin pathway, tapi kalau dia masuk ke jalur kinuronin, itu akan menghasilkan 3 hidroksikiurenin yang bersifat merusak, atau dia akan meningkatkan risiko terjadinya depresi postpartum. Nah, pada kondisi-kondisi stres, kondisi inflamasi atau perubahan hormon yang sangat pesat, akan muncul terjadi pelepasan sitokin seperti interleukin 6, TNF alfa, interleukin 18, ya, itu akan menyebabkan pelepasan indoleanin yang akan menyebabkan perubahan triptofan masuk ke pathway kiurenin, ya. Jadi dia bukan masuk ke pathway triptofan serotonin untuk menghasilkan serotonin, tapi dia masuk ke kiurenin, sehingga yang selanjutnya jadi karena kompetitif sehingga serotonin menurun, serotonin akan menyebabkan tadi kalau serotoninnya rendah dia lebih sering sedih karena diambil alih oleh kiurenin. Ya, yang ini 3 hidroksikiurenin akan meningkat, quinolone acid akan meningkat, ini menyebabkan stres oksidatif meningkat sehingga bisa menyebabkan depresi postpartum. Jadi ini mungkin yang bisa rantai yang menjelaskan kenapa proses inflamasi bisa menyebabkan depresi atau menimbulkan stres, karena memang dia menghasilkan interleukin yang akan memicu pelepasan IDO ataupun KMO. Nah, untuk depresi postpartum sebenarnya untuk diagnosis saat ini yang disebutkan adalah penyakit atau major depression disorder, ya, jadi sesuai itu. Kemudian dibagi 3 ada postpartum depresi atau depresi postpartum, atau yang kemudian postpartum obsesi konvulsif disorder, dan postpartum anxiety atau kecemasan. Untuk yang kecemasan sekitar 9%, ya, dengan alami riwayat-riwayat yang mengalami trauma stres traumatik pada postpartum, ya, yang
kemudian 3-5% yang mengalami obsesif kompulsif, dan 13% mengalami depresi. Nah, ini gejala-gejalanya. Jadi kalau untuk depresi postpartum, dia mengalami depresi, moodnya sangat mudah berubah, ya. Kemudian tidak tertarik untuk melakukan kegiatan apapun, ya. Jadi dia lebih cepat lelah, gangguan pola tidur, perubahan berat badan, ya, karena tidak ada nafsu makan. Kemudian ataupun sebaliknya, kemudian gangguan konsentrasi, ya. Jadi selalu rasa bersalah yang berlebihan, cemas yang berlebihan, atau merasa tidak mampu, tidak sanggup, ya, dan adanya psikomotor retardasi atau agitasi, dan adanya ini yang berbahaya karena dia merasa ingin melakukan bunuh diri karena tadi merasa tidak sanggup. Sedangkan untuk yang OCD, jadi dia memiliki atau merasa ingin selalu takut atau bahkan takut ditinggal dengan bayinya, atau malah tidak mau orang lain memegang bayinya, dan jadi dia sangat protektif terhadap bayinya, ya. Jadi sedangkan kalau untuk yang kompulsif, dia sering takut menyebabkan infeksi pada bayi sehingga dia selalu cuci tangan, sedikit tidak boleh dipegang orang lain bayinya, jadi selalu melakukan hal-hal itu yang sama untuk berulang, berdoa terus, takut bahwa bayinya akan meninggal. Nah, ini mungkin yang kemudian yang untuk kecemasan, dia sering gemetar, nausea, rasa panas, ya, flasis, disir, pusing. Ini enggak bisa. Udah. Boleh tambah sedikit, Dok, ya? Silakan. 1 menit. Yang sering kita dapat mungkin baby blues, atau kita sering dengar baby blues. Jadi dia berbeda dengan postpartum, depresi postpartum. Untuk durasinya dia kurang dari 10 hari, sedangkan untuk depresi postpartum bisa bertahan bahkan sampai 1 tahun. Onsetnya juga dia lebih cepat, 2-3 hari, sedangkan untuk yang postpartum bisa dalam 1 bulan pertama, bertahan sampai 1 tahun, prevalensinya sekitar 80%. Sedang untuk yang depresi postpartum 5-7%, untuk tingkat derajat keparahan untuk baby blues itu mild atau sedang, sedangkan untuk postpartum sedang bahkan berat. Tapi yang paling jelas adalah pada yang baby blues dia tidak ada keinginan untuk bunuh diri, sedangkan untuk yang depresi postpartum adanya keinginan untuk bunuh diri. Nah, untuk screening bagaimana, tentu dari kita pengamatan kita sehari-hari, pengamatan kita pada pasien, bagaimana kalau kita tanya bagaimana dia dengan bayinya, bagaimana dia merawat bayinya, apakah dibantu orang lain atau ada ketakutan tertentu. Nah, untuk lebih jelas kita bisa juga menggunakan tools, sebenarnya ada banyak, tapi yang saya dapat yang sering dilakukan penelitian yaitu pada penggunaan Edinburgh Postnatal Depression Scale ataupun Patient Health Questionnaire, mungkin karena dia lebih mudah dan pertanyaannya lebih sedikit. Ini contoh yang bisa digunakan. Memang scoringnya ada menggunakan kurang dari 9, ada yang menggunakan lebih dari 12, ada juga yang menggunakan lebih dari 10. Itu kalau kita lihat dari jurnal-jurnal. Ya, kemudian yang ini yang contoh untuk form untuk Patient Health Questionnaire. Nah, untuk penanganannya ya tentu kalau misalnya sudah sangat jelas, kita tentu tidak bisa rawat sendiri, kita harus melakukan konsul ke teman psikiatri. Kalau misalnya tidak ada keinginan untuk bunuh diri, tidak tampak dengan jelas, tapi adanya gejala mania atau bipolar, ya kalau misalnya ada gejala psikotik, ya, kita obati tentunya, kita konsul. Waktunya, dokter. Ya. Nah, yang paling penting untuk penanganan ada yang molecular farmakologi, dan yang combine. Yang paling baik sebenarnya combine. Jadi ini pada suatu penelitian systematic review dia mengatakan bahwa bantuan keluarga ataupun support dari keluarga ataupun edukasi yang kita berikan pada pasien itu jauh memberikan hasil yang lebih baik untuk mengurangi stres, kecemasan, ya, dan menimbulkan rasa percaya diri. Untuk yang terakhir, ya sebagai take home message bahwa kita harus meningkatkan kewaspadaan kita untuk adanya kejadian postpartum depresi pada pasien-pasien kita, dan yang paling penting adalah support pada orang tua yang mengalami persalinan preterm. Terima kasih kepada Dr. Deviana. Kita beri aplaus.